diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada an-nafi. Kita menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Ya. Dan faedah dari kaidah ini adalah menjaga tauhid dan tidak melakukan perbuatan yang menjadi jalan menuju kesyirikan. Jadi berusaha kita untuk menutupnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang beberapa perbuatan maupun ucapan dalam rangka menutup pintu-pintu kesyirikan untuk menjaga tauhid. Di antara kiat bagaimana menutup pintu-pintu kesyirikan, yang pertama, nahyuhu sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fil maqabir. Nabi melarang salat di kuburan. Ya. Terkecuali salat jenazah. Selain itu, tidak ada salat yang dibenarkan di atas atau di areal pekuburan. Nabi sebutkan dalam hadis, la tusalli la tajlisu 'alal quburi wa la tusalli ilaih. Dalam kitab Bulughul Maram juga disebutkan itu. Jangan kalian salat menghadap kuburan, jangan kalian duduk-duduk di atas kuburan. Biasanya kan ada bingkainya itu, ya. Enggak boleh kita duduk di situ memasukkan kaki kita di areal pekuburan. Dan jangan kalian salat menghadap kuburan. Karena ini pintu orang-orang melakukan kesyirikan. Mengagungkan mayit dan roh dengan cara berlebihan. Ya. Ini yang pertama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita agar tidak duduk di atas kuburan. Kalaupun kita ziarah, hindari untuk menduduki kuburan itu. Boleh kita duduk di tanahnya, tapi jangan pas di lahatnya itu. Atau di di bingkai kuburannya itu. Juga jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, nahyuhu sallallahu alaihi wasallam 'anis salati ilal kubur. Nabi melarang kita untuk salat menghadap kuburan. Jadi kalau bapak, ibu mau salat di masjid yang mungkin kita belum pernah salat di situ, coba cek dulu. Pekarangannya ada kuburannya enggak? Ya. Apalagi di tempat kita di Indonesia, ya. Banyak orang-orang mendekatkan areal pekuburan dengan masjid. Jadi antum keliling dulu. Bapak cek dulu, ada enggak masuk areal perkuburan enggak ini? Atau di pekarangannya ada kuburan enggak? Karena kita takut ini akan membuat salat kita sia-sia. Bahkan para ulama menyebutkan dia berdosa melakukan itu. Ya. Salat menghadap kuburan. Jadi, misal nih, ini masjid. Ini ujung handphone ini tembok masjid. Ini arealnya, ini pekarangannya. Pastikan dulu ini steril dari kuburan. Nggak ada di situ semuanya, gitu ya. Atau kalaupun ada, sudah ada jalan pembatas, ada jalan setapak atau ada tembok yang tinggi, pagar membatasi mana tanah pekarangan masjid dan mana tanah kuburan, begitu ya. Di antara poin yang berikutnya jamaah sekalian, nahyuhu sallallahu alaihi wasallam 'anil bina'i 'alal qubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita membangun bangunan di atas kubur. Dan ini sudah terjadi di beberapa tempat, kuburan itu dihiasin. Dibuat rumahnya, dibuat atapnya, dibuat lampu-lampu, dibuat hiasan. Bahkan ada yang mengutip kutipan uang. Kalau mau didoakan, doanya mustajab, sebutkan doanya, bayar sekian.
Terjadi enggak ini, Pak? Terjadi. Ya. Ini menutup pintu-pintu kesyirikan. Bahkan dikelambuin kuburannya. Ada yang seperti itu, wal'iyadzubillah. Poin yang berikutnya, nahyuhu sallallahu alaihi wasallam anid dafani fil buyut. Nabi melarang kita mengubur kuburan di dalam rumah atau masjid. Baiknya di pekuburan umum saja. Ya. Kecuali para nabi, mereka punya kekhususan di mana mereka wafat, di bawah itulah digali kuburannya. Ya, jadi ini juga larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nahyu sallallahu alaihi wasallam an tajsisil quburi, ya, wal kitabati 'alaiha. Nabi melarang kita untuk membuat kapur, membuat bangunan, menghiasi dan memberi tulisan-tulisan pada kuburan. Ini sebisa mungkin dihindarin. Ya, ada namanya, tanggal lahir, tanggal wafatnya, dibuat lagi doa biasanya kan. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, dan seterusnya. Sebisa mungkin ini dihindari. Atau kita ingatkanlah orang-orang saudara kita, kalau mereka toh masih melakukannya, yang penting sudah kita sampaikan. Ya, jangan kita gaduh dalam masalah itu. Penting kita sampaikan. Mereka tidak mau, ya sudah, mau bagaimana lagi. Yang penting qulil haqqa walau kana murran. Ucapkan, sampaikan yang benar walaupun itu pahit. Khususnya dalam masalah kuburan ini, Pak. Banyak orang yang menentang. Betul enggak? Enggak terima mereka. Nabi melarang sholat di pekuburan, Nabi melarang sholat menghadap kuburan. Banyak yang tidak terima. Tapi bagaimanapun, ini harus kita sampaikan untuk menutup pintu kesyirikan. Di tempat kita itu, kebetulan itu makamnya makam keluarga. Wal'iyadzubillah. Sampai ada orang-orang yang tawaf. Jadi ada makam sekitar 10 orang dari ayah, ibu dari nenek saya, gitu kan. Keturunan dari tuan guru Thariqat Naqsabandiyah, gitu kan. Jadi dibuat makam khusus. Dan ada orang-orang yang datang ke sana untuk ngalap berkah. Datang untuk agar hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada perintahnya seperti itu. Yang berikutnya jamaah sekalian, ada lagi yang menyembelih di samping kuburan. Masya Allah. Dan di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Ini ada. Orang-orang yang mau jadi caleg misalnya kan, mau jadi kepala desa atau apa, mereka nyembelih, potong kambing, potong ayam di sisi kuburan yang dikatakan dalam tanda kutip keramat. Supaya apa yang dia cita-citakan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini dilarang di dalam syariat Islam. Ini pintu-pintu kesyirikan enggak ini? Wa nahyuhu sallallahu alaihi wasallam anil julusi 'alal qubur, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita duduk di atas kuburan, melakukan perjalanan jauh dan menyulitkan untuk ziarah kubur. Wisata religi, kuburan wali fulan. Wah, banyak ini, bahkan jadi bisnis sekarang. Ini wisata religi ke kuburan wali A, wali B, wali C. Dan kita husnuzon, saudara-saudari kita itu menginginkan kebaikan sebenarnya. Dia ingin doanya mustajab, dia ingin sakit penyakitnya itu disembuhkan. Tinggal kita jelaskan caranya bukan begitu.
Habis uang mereka, Pak. Habis tenaganya, waktunya pada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Jadi sedih kita sebenarnya dengan melihat fenomena yang seperti ini. Maka kita sampaikan, harusnya dia tahu dia punya orang tua yang doanya lebih mustajab daripada kuburan wali fulan. Ya, dia berdoa di sepertiga malam terakhir itu lebih mustajab. Atau ketika berada di Haramain dia berdoa itu lebih mustajab daripada datang ke kuburan wali fulan dan allan. Bahkan yang dari Pulau Sumatera sengaja datang ke Pulau Jawa. Berhari-hari di bus untuk ziarah ke makam wali fulan. Wal'iyadzubillah. Bukan hanya itu, bahkan sampai proyeknya itu mancanegara. Sengaja datang ke Tarim untuk ngalap barokah. Hadramaut. Bahkan dikumpulin tuh pasir Tarim. Dijual, dijadikan alat untuk tabarruk, ngalap barokah. Masya Allah. Beberapa jamaah umroh kita juga yang dari Indonesia, ada beberapa orang yang ya kita lihat sengaja ngambil pasir kuburan Baqi, dikantongin. Katanya supaya berkah, supaya nanti dipanggil umroh lagi. Masya Allah. Jadi diambil pasirnya supaya nanti bisa balik lagi. Dan pekerja-pekerja migran juga yang keluar negeri, ada keyakinan yang begitu. Dia jadi pekerja di Taiwan, bekerja di Jepang, di Hong Kong misalnya. Diambil tuh pasirnya, dikantongin, dibawa pulang supaya nanti dapat panggilan lagi. Ini tabarruk, ngalap barokah pada perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Tetapi memang ini harus kita jelaskan. Ya. Siapa yang berangkatnya ke Saudi dititipin jimat juga, udah buang itu sekarang. Kita tidak butuh itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Tawakal hanya kepada Allah. Menyerahkan urusan kepada Allah. Al-i'timadu 'ala Allah. Bersandar diri kepada Allah dengan melakukan sebab. Tapi yang buat kita ironi, buat kita miris, orang yang mau berangkat haji, ada dititipin jimat sama keluarganya. Berangkat umroh, dititipin jimat sama keluarganya, Pak. Dan ini bukan bualan belaga, tidak. Ada yang pernah bahkan sampai kita ruqyah. Gara-gara habis tawaf dia kerasukan. Kerasukan. Dititipin jimat. Saya tanya, ibu kok bisa seperti ini? Dititipin jimat raja-raja. Coba, mau ibadah tapi salah di dalam mempersiapkan diri. Karena basic daripada keyakinan-keyakinan leluhur mungkin ada pengaruhnya dengan keyakinan animisme itu tadi. Ya, padahal disebutkan dalam hadis, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat, menyimpan jimat, meyakininya, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Ya, jadi itu. Jangan kita ikut-ikutan. Kalau ada keluarga yang melakukan katanya wisata religi, perjalanan religi, ziarah ke kuburan A, B, C, D, sampaikan itu. Tidak diperbolehkan. La tusyaddur rihal. Tidak boleh melakukan perjalanan ibadah kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Jadi target kita nih 2026 udah bisa ke Masjid Al-Aqsa, insya Allah. Ya, mumpung lagi di Arab. Ya. Nah, tapi kalau misalnya nih, misalnya Bapak ada keluarga di mana lah kita bilang ya, di daerah Rokan Hulu. Kan ada itu masjid besar di situ, Islamic Center ya.
sekalian kita sholat di situ. Tapi tujuan niat awalnya silaturahmi tempat keluarga. Ada masjid besar, kita kunjungan ke sana, sah-sah saja, boleh. Bapak lagi main ke Turki, Istanbul misalnya kan, lalu dia mau lihat Masjid Hagia Sophia, dia sholat di situ, bukan khusus tujuannya untuk itu, tidak apa-apa. Tapi yang dari awal memang wisata ke Masjid Fulan, sengaja, itu tidak dibenarkan. Apalagi untuk ziarah kubur. Nah, tapi kalau kita sudah sampai Madinah, dianjurkan kita ziarah ke kuburan Nabi. Nah, kemudian apa? Menjadikan kuburan Nabi sebagai Id. Ya, itu adalah Id adalah perayaan yang berulang-ulang. Terlalu berlebihan, begitu ya. Ada yang sampai mengusap-usap temboknya dulunya, sekarang nggak bisa lagi, udah dihalangi sama penjaga di sana. Begitupun Pak, di Raudhah itu masih kita lihat ada orang-orang yang memeluk tiang itu, dia seolah-olah ngalap berkah dari tiang-tiang Raudhah itu. Pernah lihat enggak? Ada. Ini dinding-dindingnya itu dihapus gini-gini sama mereka. Nangis. Hal-hal yang begitu sebaiknya dihindari. Tapi kalau dia sujud, dia menangis, dia berdoa, dia menangis, dia tahu itu tempat yang mustajab, boleh, sebatas itu tidak apa-apa. Ini tidak dia peluk tiang itu. Mimbar dihapus-hapus. Ya. Tapi kan kalau untuk di Raudhah itu kita palingan bisa di sab ketiga ya. Kalau sab pertama dan kedua itu mukimin Madinah ya. Ya orang-orang asli Madinah lah. Nah, paling kita bisanya paling depan tuh sab 3. Nah, karena itu kan kecil. Imamnya di situ, sab 1 2 itu biasanya orang yang penduduk asli Madinah, jubah putih sama yang pakai sorban merah. Nah, itu khas mereka lah di sana. Kita paling bisa sab ketiga. Sehingga mereka nggak bisa tuh ngapus-ngapus dinding-dinding yang di depan imam. Tapi kalau untuk sholat jenazahnya biasanya di tempat lain ya, bukan di situ. Makanya ada jeda antara selesai sholat dengan sholat jenazah, itu ada jeda. Karena imamnya yang beranjak pergi, jenazahnya disediakan di tempat yang lain. Karena beberapa kali kita ke Raudhah, Anda lihat seperti itu. Dia tidak menyolatkan jenazah di tempat dia sholat 5 waktu. Di Madinah ya, kalau di Mekah beda, tempat imamnya beda juga tempat sholat jenazahnya. Di antara pintu-pintu kesyirikan menggambar makhluk bernyawa dan membuat patung. Nah, ini bahaya nih. Disebutkan innal malaikata la tadkhulu baitan alladzi fihi suratun wa kalbun. Sesungguhnya malaikat itu tidak bisa masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada kalbun, ada anjing. Atau ada gambar-gambar di situ. Maka coba disterilkan rumah kita dari gambar-gambar makhluk bernyawa, manusia, binatang, itu ya. Sebagian ulama membolehkan kalau itu disimpan di sebuah album misalnya, disimpan dalam lemari, nggak usah dipajang. Ada yang membolehkan masih kalau seperti itu. Tapi kalau dipajang di tembok rumah, gambar kuda, gambar manusia, foto pernikahan, foto anak-anaknya, ini coba pelan-pelan diingatkanlah saudara kita, diingatkanlah keluarga kita. Paling yang bisa kita perbaiki ya keluarga inti lah, rumah pribadi. Kalau rumah orang kan nggak mungkin juga, oh, ini bakar ini, jangan. Sampaikan sebatas menyampaikan saja. Tapi bapak, rumah bapak, baik yang di sini atau yang di Indo, itu tanggung jawab bapak sebagai kepala keluarga. Gimana poster pemain bola Ustaz? Sama aja nggak boleh. Ya, nggak masuk malaikat rahmat nanti ke dalam rumah. Dan beberapa kali ketika kita meruqyah
ya, orang-orang atau pasien ini memang harus diingatkan, ahli baitnya itu jangan pajang-pajang foto, fotonya disuruh disimpanin semuanya. Karena ini akan mengganggu. Setannya nggak mau keluar nanti takutnya. Atau yang kerasukan itu sering bilang, dia sembunyi itu di foto itu. Pernah, beberapa kali langsung mereka bilang begitu, Pak. Sehingga suruh turunkan aja. Suruh simpan. Dan inilah peluang kita untuk menasehati orang-orang awam dari kaum muslimin. Jangan pajang-pajang foto. Apalagi gambar-gambar makhluk bernyawa. Makanya sebagian mengatakan kalau disimpan tidak apa-apa, jangan dipajang. Makanya gambar-gambar yang ada di uang, kertas, itu kan ada gambar orang. Apa harus kita bakar? Enggak juga kan? Karena dia disimpan, dia tidak dipajang-pajang. Kecuali antum pajang uang 500 perak itu kan ada gambar kirdunnya. Enggak boleh juga antum pajang sebagai koleksi. Jangan dipajang, simpan aja. Dan ini juga berat ini menyampaikan ini. Berat. Karena menurut orang itu sebagai kenangan. Foto kakeknya, foto neneknya dipajang. Foto anaknya masih bayi dipajang. Kadang-kadang cuman pakai pempes saja kan. Malu juga dia. Foto masa kecilnya gitu kan. Masya Allah dipajang. Atau dibuatkan patung. Ini kebiasaan orang-orang kufar. Jangan sedikit dia punya jasa dibuatkan patungnya. Tengok pemain-pemain bola tuh. Oh, dia dianggap sebagai apa? God ya. God atau God. God ya. Maka dibuatlah patungnya. Ini oke lah, sekarang belum disembah. Bisa jadi generasi berikutnya mengagung-agungkan foto itu. Sebagaimana terjadi pada zaman umat-umat Nabi Nuh. Dan ini di beberapa tempat sudah begitu. Ini pahlawan kita, ini tokoh kita, maka dibuatkan patungnya. Wal'iyadzubillah. Ini wasilah perantara yang harus ditutup supaya tidak menjerumuskan orang-orang ke dalam pintu kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Mensifati makhluk dengan sifat-sifat yang menjadi sifat Allah dalam masalah tauhid rububiyah dan larangan-larangan lainnya dari ucapan dan perbuatan yang menjadi wasilah menuju kesyirikan. Ya, jadi ada hadis yang disebutkan di dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya bagaimana? Di rumah dia enggak sholat ba'diyah qobliyah, atau di rumah dia jarang menunaikan sholat sunnah. Jangan jadikan rumah kita itu seperti kuburan. Karena di kuburan itu enggak ada orang yang beribadah. Jadi dikatakan afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubat. Salat yang paling afdal bagi seorang adalah di rumahnya kecuali salat-salat wajib. Jangan pula ahli baitnya tidak pernah baca Al-Qur'an. Malah dia ngapain? Kalau orang Medan bilang dia koro-koro. Karaokean. Nah, ini udah dinormalisasi nih sama emak-emak. Ya, maka beruntunglah antum yang punya tetangga yang enggak suka karaokean. Nanti dengar samping, udah seperti di India kita. Nyanyi India. Yang samping lagi udah seperti apa? Lagu rock gitu kan. Kedengaran, mengganggu tetangga, mengganggu orang lain. Ujung-ujungnya antum hafal juga lagunya. Hafal atau sambil murojaah jadinya, Masya Allah. Gimana nggak sulit kita ngapal Quran? Karena yang didengar enggak di rumah, enggak di angkot, enggak di tempat kerja, yang didengar nyanyi-nyanyian. Bukan sengaja Ustaz, iya terdengar, akhir-akhirnya hafal.
Sementara Imam Syafi'i mengatakan tidak menyatu dalam hati seseorang kecintaan kepada nyanyian dan kecintaan kepada Al-Quran. Ya, oh tapi lagunya bagus Ustaz. Judi. Nah, itu kan. Ya usah antum sambung dalam hati, bahaya. Kita hindari. Ada hadis yang mengatakan tentang larangan musik itu ya. Dan ini juga mungkin lingkungan kita di sini mendukung untuk kita menjauhi perkara-perkara itu, jamaah sekalian. Jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tidak ada orang-orang yang mendengarkan, memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Wala taj'alu qabri idan, dan jangan jadikan kuburanku sebagai perayaan-perayaan. Karena ada orang yang membuat perayaan-perayaan di kuburan tokoh-tokoh mereka. Wasallu alayya, bersolawatlah kepadaku, karena solawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun engkau berada. Masya Allah. Juga disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, la'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Laula dzalika ubriza qabruhu ghaira annahu khasyiya au khusyiya an yuttakhadha masjidan. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Kalau bukan karena hal ini, niscaya kubur beliau akan ditampakkan. Hanya saja beliau takut atau ditakutkan kuburnya dijadikan sebagai masjid. Dan di sekitar kuburan Nabi nggak ada orang sholat sekarang. Itu kan di tembok rapat. Bahkan para masyayikh mengatakan ada lapis 3 itu, sehingga nggak bisa orang melihat langsung. Begitupun Pak, begitupun masih ada orang-orang yang salah dalam mengalap berkah. Itu di teras, di halaman Masjid Nabawi. Itu masih ada orang-orang yang ajak jamaahnya membuat doa-doa khusus, salawat-salawat khusus, seolah dia berbicara dengan Nabi Muhammad. Buat seperti ini, nggak ada tuntunannya. Cukup kita berdoa. Ya, banyak yang menangis memang ketika dia melihat Masjid Nabawi. Itu fitrah, tidak apa-apa. Sebatas itu tidak apa-apa. Dia menangis ketika melintasi kuburan Nabi, tapi dia tidak ngalap barokah. Ya, kita merasakan hal yang sama juga. Bagaimana perjuangan Rasulullah, ya, bagaimana beliau diusir oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah. Kita mengingat perjuangan beliau yang sangat luar biasa. Dan itu menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu sebatas itu tidak mengapa. Kita berdoa, dan mungkin ketika di Raudhah antum mengucapkan doa yang paling tulus, sujudnya lama, silahkan, tidak apa-apa. Perbanyak doa di situ, perbanyak sujud. Tapi tetap kita meyakini Allah lah yang mengabulkan doa-doa kita. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, di antara dalil-dalil yang menjelaskan juga tentang larangan kita membuka pintu-pintu, mengikuti pintu-pintu kesyirikan, seperti misalnya ucapan yang terlalu mengagung-agungkan seseorang, mengangkat ia kepada derajat ketuhanan, ya, menganggap gurunya yang menyampaikan amal solihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah pahala solatnya tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui gurunya. Makanya sebagian orang solat membayangkan wajah gurunya. Ini juga pintu kesyirikan. Ada begitu? Ada. Allah, dia bayangkan wajah gurunya. Akbar.
Maka dia buatlah foto di depan tempat sholatnya, sehingga dia bisa membayangkan wajah gurunya. Ada lagi yang berlebihan dengan cara apa? Ngalap berkah dari sisa air minum gurunya. Itu juga tidak boleh. Ya, macam-macam. Ini pintu-pintu menuju mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Iyadzan billah. Dan ada beberapa nasihat juga tentang wasilah menuju kesyirikan. Ada yang memiliki efek jangka pendek dan ada juga yang memiliki efek jangka panjang. Yang terjadi kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Maka wajib kita menjauhi segala wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ada yang bertanya kemarin, gimana Ustaz kalau itu keris pusaka dari nenek moyang? Saya tidak meyakini apa-apa. Oke, Bapak tidak meyakini itu. Tapi kita takut anak cucu kita ke bawahnya menganggap itu keramat. Maka udah, hilangkan aja, tidak usah disimpan, tidak usah dijadikan koleksi. Oh, ini keris pusaka sudah turun-temurun, harus dijaga. Takutnya dijadikan jimat nanti. Ya, di antara ujian yang menimpa kaum muslimin adalah memfoto amal solih yang dia lakukan lalu menyebarkannya. Ini juga bahaya nih. Ini merupakan pintu-pintu masuknya riya dalam diri manusia. Ya, makanya Syekh Ar-Ruhaili, Ibrahim Ar-Ruhaili menasehati kita, khususnya jamaah Indonesia. Secara khususon. Tawaf sikit, cekrek. Ya. Bahkan sekarang ada lagi membuka jasa doa online. Allahu Akbar. Dia lagi di pelataran Ka'bah. Dia buka, yang mau doa silahkan, begini. Ini yang paling sulit nih hari ini. Ya. Yang paling sulit, menjaga diri dari menampakkan amal saleh. Lagi sa'i, live streaming. Lagi sholat, live streaming. Berharap gips. Masyaallah. Ada juga yang begitu. Waliyadzubillah. Bahkan yang lebih parah, ada yang barusan ini suaminya meninggal, istrinya live streaming. Coba Pak. Dia nangis sambil berharap gips dari ini yang menonton. Ini ujian yang mungkin belum ada di zaman kakek nenek moyang kita. Penyakit ria yang seperti ini, Allahu Akbar. Ini harus benar-benar kita menjaga diri jamaah sekalian. Maka harus berhati-hati dan terus berhati-hati dari perbuatan demikian. Seorang muslim hendaknya semangat dalam mewujudkan keikhlasan dalam setiap amal salihnya. Mungkin ada yang beralasan, tapi Ustadz itu hanya untuk memotivasi orang lain dalam melakukan kebaikan. Kalau misalnya antum punya travel, antum punya untuk promosi supaya, oh ini insya Allah mereka amanah. Sebatas itu tidak apa-apa. Gitu ya. Tapi jangan berlebihan. Ya. Banyak sekali cara untuk menebar kebaikan. Cara memotivasi orang untuk berbuat kebaikan tidak hanya sebatas memfoto amal salih. Ya, keselamatan adalah hal yang tiada tandingannya. Jadi, ya memang benar-benar harus kita jagalah itu. Berusaha. Disebutkan dalam sebuah asar, inna a'malakum qalil. Inna a'malakum qalilatun fa akhlisu hadal qalil. Wahai anak Adam, amalan kalian tuh sedikit. Ikhlaskanlah yang sedikit itu. Udah sedikit ria. Umrohnya sekali tapi postingannya sepanjang tahun. Sesungguhnya amalan kalian sedikit, maka ikhlaskanlah amalan yang sedikit itu jamaah sekalian. Dahulu generasi terbaik umat ini banyak amalnya,
tapi mereka menangis takut amalnya tidak diterima. Kita udah sedikit tapi berbangga-bangga. Luar biasa. Jadi ini nasihat bagi kita semua, bagi saya, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita jagalah. Ya, kita jaga amalan-amalan kita tersebut. Karena kita tidak tahu mana amalan yang diterima di sisi Allah, mana amalan yang pahalanya luar biasa, ya, mana ibadah yang mungkin berlipat ganda pahalanya, atau bahkan amalan berlipat ganda dosa-dosanya, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu jamaah sekalian, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama menjadi keteladanan bagi kita, dan berusahalah kita untuk terus watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling wasiat mewasiatkan, saling ingat mengingatkan tentang kebenaran dan juga tentang kesabaran. Karena memang selama kita masih hidup, ujian, godaan itu akan tetap ada. Ya, semua kita ada godaannya masing-masing, ada ujiannya masing-masing. Maka kita juga faham iman kita pasang surut. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, innal imana fi jawfi ahadikum la yakhla mithla thawb. Sesungguhnya keimanan yang ada di dalam hati kalian bisa saja usang sebagaimana usangnya pakaian. Fas'alullaha ta'ala an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan yang ada di dalam dada kalian. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak zikir, ya, la ilaha illallah, memperbanyak zikrullah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan seputar materi kita atau yang lain kami persilahkan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya, apakah sama antara kita membaca dari handphone dengan kita membaca dari mushaf? Jawabannya tidak sama. Artinya membaca dengan melihat mushaf langsung itu lebih besar keutamaannya, lebih besar fadilahnya. Itu yang dikatakan melihat mushaf adalah bagian dari ibadah. Kalau handphone ini dia bukan mushaf. Ya. Bisa saja kita teralihkan. Jadi tidak sama keutamaannya, Pak. Maka mana yang lebih utama? Membaca dari mushaf langsung. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, walaupun mereka hafal Al-Quran. Mereka baca Quran dengan melihat mushaf. Karena ada nilai plus daripada melihat mushaf itu. Begitu juga yang lebih baik, yang lebih selamat. Ketika kita mau menyimak bacaan imam, kita lihat mushaf saja. Kalau melihat handphone, godaannya nanti ada. Kecuali dia buat mode pesawat, ya. Lagi sholat mau nyimak bacaan imam, masuk SMS, masuk WA, dia buka pula. Batal sholatnya nanti kalau begitu. Jadi yang lebih aman, lebih selamat dengan melihat mushaf. Kalaupun melihat handphone tidak apa-apa, tapi tidak dapat keutamaan melihat mushafnya. Wallahu a'lam. Baik, silakan yang lain. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya mungkin sedikit tidak terkait dengan topik, tidak mesti. Silakan Pak. Kalau kita sholat di Mekah misalnya, di Masjidil Haram, itu kita bisa tahu kalau ada orang yang sholat di hotel itu
dengan kondisi yang terputus jemaahnya di tengah-tengah. Jadi ada sholat di atas hotel, langsung ke Haram dengan imam dari Masjidil Haram, tapi saf terpisah, ada terputus jemaah. Bagaimana itu kan pendapatnya? Wallahu alam, menurut ijtihad sebagian besar ulama, untuk Masjidil Haram tentunya ini ada kekhususan dengan banyaknya orang-orang yang datang ke sana, begitu ya. Maka apakah dia mendapatkan pahala berjamaah selama di situ ada saf, dia tidak bersendirian? Maka para ulama menyebutkan itu boleh, dan dia tetap mendapatkan pahala berjamaah. Karena Masjidil Haram itu tidak sesederhana tempat-tempat yang lain, Pak. Sama kalau di bulan Ramadan, itu yang di Ajyad Masafi itu namanya Masjid Bukhari. Mereka kalau sholat tarawihnya itu tidak ada imam, mereka menginduk kepada Masjidil Haram. Ya, menginduk kepada Masjidil Haram. Atau yang di lantai 9 dan lantai 10 Tower Zam. Itu kan ada musola di sana di atas. 9 untuk laki-laki, 10 untuk wanita. Dan mereka ada saf di sana. Tidak ada imam, tapi mereka mengikut imam Masjidil Haram. Tidak apa-apa. Ya, jadi ini kekhususan di Masjidil Haram. Berbeda kalau di masjid-masjid yang lain. Maka ulama mengatakan selama ada saf, antum tidak sendirian, baik di pasar, di Ajyad Sud itu kan di pasar, di aspal itu mereka buat saf, sholat di situ. Ada safnya memang, walaupun tidak semuanya tersambung, maka wallahu alam tetap mendapatkan pahala berjamaah. Bahkan yang lebih parah di malam 29 Ramadan lalu, di malam 29, malam 27 itu kalau Bapak lihat Mispalah itu sampai Hotel Palestina itu full saf sholat tarawih. Jadi di jalanan itu mereka buat saf. Jadi tidak apa-apa. Yang dikritisi sama para ulama, kalau dia ikut berjamaah mengikut imam Masjidil Haram, tapi dia sendirian di hotel. Ini baru. Ya, nggak ada safnya, nggak ada orang-orang, dia sendirian. Kecuali ada uzur lah. Kalau ada uzur dia udah tua renta, dia nggak sanggup untuk datang, ya. Oke lah kalau ini sendirian, Allahu Akbar, nggak ada saf, terputus juga begitu kan. Tapi mengikut imam Masjidil Haram, maka mayoritas ulama mengatakan kalau ini dianggap sholat sendiri, munfaridan. Tapi kalau ada kawannya berjamaah, bahkan kalau antum ini cek, itu hotel-hotel besar, hampir setiap hotel tuh ada musolanya. Di Anjum, itu Anjum ada musolanya itu. Dan kalau tarawih mereka ngikut ke Masjidil Haram. Karena memang nggak muat, Pak. Atau kalau kita masuk, kita dioper entah ke ujung mana. Telat jadi sholatnya gitu kan. Jadi sebagian buat saf di jalanan. Karena memang suasananya berbeda dengan tempat lain. Jadi yang dikritisi kalau dia sholat sendirian di hotelnya, di kamarnya, begitu. Baik, wallahu alam bissawab. Ya, berbeda kalau masjid-masjid yang lain ya. Tentunya nggak boleh dia kecuali bergabung dengan saf sholat berjamaah. Ada yang lain silakan Pak. 6. Ada lagi? Fadal. Assalamualaikum. Bagaimana mengenai amalan salam soleh kan dia amalan banyak lagi khawatir apa ya? Iya Pak. Kalau dari saya pribadi, waktu saya Arab ini saya tunggu gitu lama, tapi semenjak berada di Arab itu ada perasaan saya merasa lebih santai itu gimana? Masya Allah. Ini perasaan yang sama dari setiap orang mungkin.
Dulu awal kita umroh, pertama sekali lihat Ka'bah tuh Masya Allah luar biasa. Takzimnya, semangat ibadahnya. Tapi berangsur karena sudah sering bawa jamaah, berulang kali umroh. Rasa itu mungkin tidak seperti rasa yang pernah ada gitu ya. Masya Allah. Ya memang begitulah. Begitulah memang keadaan fitrah setiap manusia. Makanya kita dianjurkan untuk menjaga stabilitas keimanan kita. Dulu awalnya mungkin nggak bisa membayangkan sampai ke Saudi gitu ya. Sekarang alhamdulillah sudah bisa berhaji. Dalam setahun umroh berulang kali. Masya Allah. Ini keutamaan Pak. Yang hari ini Bapak menganggap udah biasa. Sementara saudara-saudara kita di Indonesia menganggap itu sudah luar biasa. Maka istisyar ni'amillahi alaina. Di antara kiat yang pertama kita harus merasakan betapa banyaknya nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Bersyukur atas nikmat Allah, ini yang pertama. Coba di flashback lagi, Masya Allah. Allah ini sayang sama saya. Allah ini membantu saya, memudahkan urusan saya. Ini yang pertama yang harus kita munculkan. Ya. Jadi kita merasakan betapa besarnya nikmat Allah. Yang kedua, kita harus menangisi dosa-dosa kita. Ini yang paling penting juga. Jangan anggap ketika kita di sini berarti kita udah luar biasa amal solihnya, belum tentu. Jadi kita harus menangisi dosa-dosa dan kesalahan kita. Supaya kita lebih termotivasi lagi untuk bertaubat dan beramal soleh. Baru yang ketiga, di antara nasihatnya, semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ada hisapnya. Maka jangan santai-santai. Umur kita terbatas 60-70 tahun. Keberadaan kita di sini juga terbatas. Tahu-tahu nanti sudah ada keputusan lain. Masya Allah. Jadi kita harus merasakan bahwa kita di sini itu terbatas. Dan apa yang Bapak sampaikan ini dirasakan oleh teman-teman kita yang tinggal di sekitaran haram. Ya, mereka biasa aja, kadang-kadang yang lebih parahnya terdengar azan, bukannya malah ke Masjidil Haram. Begitu. Ya. Yang dia punya toko misalnya di sekitaran haram, ya dia lebih suka sholatnya di depan toko aja. Padahal kan kalau dia jalan ke Masjidil Haram, keutamanya tentu lebih besar gitu ya. Dengan catatan kita sepakat dia tetap dapat pahala berjamaah gitu ya. Dia udah merasa biasa saja begitu. Sementara orang-orang yang jarang datang ke sana merasakan betapa nikmatnya ibadah di situ. Baik, mungkin ini ya. Jadi kita merasakan besarnya karunia Allah kepada kita. Kemudian kita menangisi dosa-dosa dan kesalahan kita dan meyakini bahwa kita di dunia ini sangat terbatas. Kita tinggal di tempat ini juga sangat terbatas. Maka optimalkanlah dengan banyak ibadah. Baik. Silakan Pak, ada yang lain? Mungkin kita cukupkan ya. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.